I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Selamat siang, nama saya Giosep Sembiring, NPM 22290812222. Di sini saya akan mengerjakan UAS sesi 2 dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah, di mana saya akan melakukan uji asumsi dan analisis regresi berganda. Di sini saya mempunyai data Excel dan juga data F dan data T. Oke, sebelum kita mulai, baik di sini data Excel-nya yang kita ambil untuk diuji coba hanya jumlah-jumlah setiap datanya. Dan di sini sudah saya pilih X1, X2 dan Y. Kemudian kita copy semuanya dan kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Tinggal kita pastikan saja yang sudah kita copy dari Excel tadi. Dan kita kita masuk variabel view. Kita ubah namanya 1, X2 dan Y. Baik, selanjutnya di label kita isi sesuai judul di data Excel kita tadi. Contohnya seperti 1, konflik kerja. Jadi yang di sini X1 kita tulis konflik kerja. Bukti juga di Y2, X2-nya ada lingkungan kerja. Dan yang terakhir di Y, semangat kerja. Dan di measure kita ubah menjadi scale. Kemudian kita kembali ke data view. Kita klik analis, regression, dan kemudian kita klik linear. Sini bisa kita lihat, ini kita pindahkan ke dependent, dan yang X1 serta X2 kita pindahkan ke independent. Kemudian kita klik statistik dan kita klik collinearity diagnostics. Kemudian langsung kita continue. Kemudian kita klik plots. Trace sheet kita pindahkan ke Y, dan Z speed kita pindahkan ke X. Langsung kita continue dan klik save. Di sini kita klik unstandardized yang di residual. Langsung kita continue, dan setelah yang 3 ini kita rubah, langsung saja kita OK. Maka bisa kita lihat sama-sama di sini output hasilnya dari variabel entered, model summary, ANOVA, koefisien, collinearity diagnostic, residual statistik, dan scatter plot. Namun di sini kita belum mendapatkan hasil dari uji coba normalitas. Maka untuk itu kita kembali ke SPSS untuk mencari
hasil dari uji normalitas. Kita masuk ke data view, lalu klik analyze, no parametric test, dan legacy dialog. Kemudian kita klik one sample case. Lalu kita pindahkan unstandardized, dan hanya itu saja. Lalu langsung saja kita OK-kan. Maka sudah keluarlah hasil dari one sample dari uji normalitas. Baik, setelah kita mendapatkan keseluruhan hasil dan juga hasil dari uji normalitas, maka saya akan menjelaskan beberapa poin di PowerPoint. Yang pertama ada uji normalitas. Dari data yang saya uji, dinyatakan uji normalitas data normal karena nilainya di atas dari 0,05, yaitu 0,060. Kemudian uji heteroskedastisitas. Pada grafik di samping, tampak titik-titik menyebar di atas suku Y yang menjadikan terbentuknya pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji multikolinearitas. Perhatikan tabel output koefisien pada bagian collinearity statistik. Di atas dapat kita ketahui nilai toleran untuk konflik kerja X1 dan lingkungan kerja X2 adalah 0,987, lebih besar dari 0,10. Sementara VIF untuk variabel konflik kerja X1 dan lingkungan kerja X2 adalah 1,013, lebih kecil dari 10,00. Maka dapat saya simpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Kemudian uji T. Rumus T-tabel. T-tabel tambah T A buka kurung A dibagi 2 N kurang K kurang 1 tutup kurung sama dengan T buka kurung 0,0272 tutup kurung, di mana 0,025 ini adalah hasil A, 0,05 dibagi 2, maka hasilnya 0,025, dan 72 merupakan total keseluruhan jumlah data saya 75 dan dikurangi N variabel dari data saya adalah 2 variabel dan dikurang 1, maka hasilnya 72. Bisa kita lihat sama-sama hasil T 72 merupakan 1,993464 sama dengan 1,993464. Pengujian hipotesis pertama. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai hitung 2,577 lebih besar T-tabel 2,007, sehingga dapat disimpulkan bahwa A1 diterima yang berarti terdapat pengaruh terhadap X1 dan Y. Pengujian hipotesis kedua, H2. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 6,313 lebih besar T-tabel 2,007, sehingga dapat disimpulkan bahwa A2 diterima yang berarti terhadap pengaruh terhadap X2 terhadap Y.
Selanjutnya uji F. Rumus F tabel. F tabel sama dengan F K yang dikurang K. Sama dengan F 273. Di mana K ini merupakan hasil variabel saya, yaitu ada 2 variabel, dan 73 ini merupakan N hasil keseluruhan data saya dikurang K yaitu 2, maka hasilnya 73. Jadi F 273 sama dengan 3,12. Pengujian hipotesis ketiga H3. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 25,433 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 dapat diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Sekian dari hasil uji coba yang saya lakukan. Selamat siang. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know